Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kartu persediaan, yaitu menggunakan metode periodik. Sebelumnya, atau hari Senin lalu, kita sudah membahas pencatatan kartu persediaan menggunakan metode perpetual, di mana ada FIFO, LIFO, dan juga moving average. Dan kali ini kita akan membahas metode yang satunya, yaitu mengenai metode periodik. Nah, untuk metode periodik ini akan berbeda dengan metode perpetual. Walaupun sistem yang ada di dalamnya itu sama, ada tiga yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama ada metode FIFO, LIFO, dan juga metode rata-rata tertimbang atau average method. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan kartu persediaan atau membuat tabel, di metode periodik ini kita tidak perlu membuat tabel. Jadi kita langsung menjumlahkannya saja. Oke, yang pertama, di sini ada contoh soalnya, ada data persediaan barang dagang tahun 2020. Di sini kita bisa lihat jika transaksinya terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11. Di sini ada beberapa transaksi, dimulai dari persediaan awal, kemudian ada pembelian, lalu ada penjualan. Nah, di sini ada tanggal 5, ada persediaan awalnya itu ada 300, dengan harga itu 10.000. Dan total harganya 3 juta. Lalu pada tanggal 13 ada pembelian, tanggal 8 ada penjualan, tanggal 10 juga sama ada penjualan, dan tanggal 21 ada pembelian. 13 pembelian, 20 penjualan, dan tanggal 11 ada penjualan. Nah, jadi mungkin kita akan membahas sedikit mengenai apa itu metode periodik. Jadi pada dasarnya, metode periodik ini memperhitungkan nilai persediaan pada akhir periode. Jadi kalau yang metode perpetual, kita sebelumnya menentukan nilai persediaan pada saat terjadinya transaksi. Namun kalau menggunakan metode periodik, kita menilai persediaan pada saat akhir periode pembukuan untuk proses laporan keuangan. Nah, di sini kita langsung disajikan mengenai soal biar lebih memahami. Oke, jadi yang ini, yang data persediaan barang dagang ini adalah soalnya. Jadi kita diminta nih untuk mencari kira-kira persediaan akhirnya itu berapa, kemudian barang tersedia untuk dijualnya berapa, dan juga nanti kita akan mencari harga pokok penjualan dari masing-masing metode. Nah, yang pertama, kita harus mencari unit persediaan akhirnya terlebih dahulu. Di sini udah ada ya rumusnya. Yang pertama itu kita harus tahu persediaan awal nih. Persediaan awalnya adalah 300. Jadi kita terus di sini ada 300 unit. Lalu yang kedua, pembelian. Nah, pembelian ini 1.100 ini kita dapat dari jumlah pembelian yang ada di sini. Tidak include ataupun tidak termasuk dengan persediaan. Jadi yang kita catat di sini adalah pembelian bersihnya. Pembelian ada berapa tanggal? Di sini ada 13, ada 21, dan ada tanggal 13 di bulan Oktober. Jadi kita tulis di sini 1.100. Nah, kemudian persediaan awal ini nanti kita tambah dengan pembelian, maka dapat hasilnya itu 1.400. Nah, 1.400 ini nantinya sebagai barang tersedia untuk dijual. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan sebagai sumber untuk mencari metode FIFO, LIFO, dan juga moving average. Lalu, setelah kita menemukan barang tersedia untuk dijual, lalu kita kurangi nih dengan total penjualannya. Total penjualan di sini ada 1.100 unit, dapat dari jumlah penjualan yang ada di tabel ini. Yang ditampilkan ada tanggal 8, lalu kemudian ada tanggal 20, dan ada tanggal 11. Nah, ini kita jumlahkan, lalu kita masukkan ke sini. Nah, nantinya penjualan ini akan dikurangi dengan barang tersedia untuk dijual. Nah, maka di akhir kita akan dapat nih, persediaan akhir untuk 31 Desember tahun 2020 sebesar 300 unit. Nah, lalu next, yang tahap kedua, kemudian kita harus membuat namanya barang tersedia untuk dijual. Jadi step pertama kita menentukan persediaan akhirnya dulu, cari berapa. Lalu yang kedua, baru deh kita tahu nih barang tersedia untuk dijualnya ada berapa.
Nah, tadi kan ada 1.400 nih barang tersediaan untuk dijual, lalu kita rincikan di sini. Ataupun bahasa mudahnya yaitu kita tinggal menaruh persediaan awal dan juga pembelian. Di penjualannya ini kita hilangkan. Dapatlah hasilnya segini, 1.400 dengan total harganya itu 16 juta. Nah, barang tersedia untuk dijual ini adalah sebagai acuan ataupun sumber kita untuk mencari nilai persediaan akhir menggunakan 3 metode tadi, yaitu metode FIFO, LIFO, dan juga metode rata-rata tertimbang atau average method. Yang pertama, kita langsung masuk ke metode FIFO. Jadi, apa itu metode FIFO? Menurut metode ini, barang yang lebih dulu masuk atau dibeli dianggap yang lebih dulu keluar atau dijual. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ini. Dan nilai persediaan akhirnya itu dihitung dengan cara mengalihkan barang yang masih ada dengan harga persatuan. Nah, jadi persediaan akhirnya tadi kan ada 300 nih di sini. Nah, kita taruh nih persediaan akhirnya di sini nih, 300. Lalu kemudian di sini kita bisa buat tabel kayak gini ya. Cuma ini bebas, opsional, untuk memudahkan juga nggak apa-apa. Unit, harga persatuan, ataupun total. Nah, unitnya kok bisa dapat 200 dan 100 dari mana, Kak Adit? Nah, ini kalau Vivo menggunakan periodik, kita ngelihatnya yang bagian bawah, karena kan first in, first out. Pertama masuk, dia yang pertama untuk keluar. Nah, di sini kan yang pertama masuk ada tanggal 13 nih di sini, Oktober 200. Nah, karena kebutuhan kita adalah 300, otomatis kita menghitung nih. Nah, 200, 300 kan kurang nih, kurang 100. Otomatis yang 200 nah ini kita pindahkan ke sini 200, loh harganya 13.000, 2.600.000. Nah, 200 kan 300 dikurangi 200 berapa? 100. 100 berarti ada di yang 500 ini. Jadi yang di 500 ini kita ambil yang 100. Jadi jumlahnya ada 300. Nah, harganya ini menggunakan harga yang sebelah sini 12.000. Kan 500 kan harganya 212.000 nih. Kemudian tinggal kita kalikan nih total 2.600.000 dengan 1.200.000. Maka dapat unitnya ini 300 dan totalnya itu untuk metode Vivo adalah 3.800.000. Jadi harus diingat Vivo kita ngambilnya dari barang yang pertama masuk dan pertama keluar. Jadi yang di sini yang bawah atau simpelnya adalah yang bagian bawah ini. Nah, jika bagian bawahnya ini sudah sesuai dengan nilai persediaannya, maka kita cukup menaruh yang itu. Namun karena di sini kan 200 nih, sedangkan kita kan ada 300. Otomatis kita tinggal pindahkan ataupun kita ambil yang atasnya senilai 100. Jadi dilihat nih kurangannya berapa. Jadi 200 sama 100, 300. Nah, untuk harga pokok penjualannya ini gampang. Pertama, barang tersedia untuk dijualnya kita udah ketahuin kan 16 juta di sini. Dapat dari tabel ini, tinggal kita kurangi dengan persediaan akhirnya di sini 3.800.000. Dapat hasilnya harga pokok penjualan 12.200.000. Untuk metode Vivo. Lalu yang kedua, kita lanjut ke metode LIFO. Nah, metode LIFO ini adalah metode di mana barang yang terakhir masuk dianggap barang yang lebih dulu keluar. Nilai persediaan akhir dihitung dengan cara mengalihkan barang yang masih ada dengan harga persatuan. Nah, ini sama dengan metode FIFO caranya, cuma terbalik. Kalau tadi kita ngelihatnya dari bawah, kalau metode LIFO kita melihatnya dari atas, karena kan yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Yang terakhir masuk adalah tanggal 5 di persediaan. Nih, ada 300. Nah, berhubung nilai persediaan akhirnya udah kita dapat ada 300, otomatis nilai yang tercantumnya adalah 300, sudah pas nih berarti 300. Maka tinggal kita taruh aja di sini 300, lalu harga persatuannya ada 10.000, lalu tinggal kita kalikan, dapat hasilnya 3 juta. Jadi unitnya untuk LIFO, unitnya 300, harganya itu 3 juta. Nah, untuk harga pokok penjualan tinggal kita kurangi. Barang yang dijual tadi kan 16 juta. 16 juta ini kita kurangi dengan persediaan akhirnya senilai 3 juta. Maka dapat harga pokok penjualannya 13 juta. Nah, yang terakhir adalah metode rata-rata timbang atau average method. Nah, menurut metode ini, harga persatuan barang dihitung dengan cara membagi jumlah harga pembelian barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia atau kuantitas. Nah, nilai persediaan akhir diperoleh dari nilai unit persediaan akhir dikalikan dengan hasil sebelumnya
dari total persediaan, dari total barang tersedia untuk dijual dibagi dengan total unit. Nah, jadi gini. Untuk metode rata-rata timbang ini atau average method, yang pertama adalah kita ketahui nilai persen akhirnya adalah 300. Nah, kedua, kita harus melakukan pembagian. Dengan cara apa? Di sini kita lihat pembagiannya itu adalah dari total barang dibagi dengan unit yang dijual, atau total barang yang dijual dibagi dengan total unit di sini. Nah, total barang yang dijual kan ada 16 juta. Setelah tabel yang tadi, tabel di barang tersedia dijual, total harganya kan ada 16 juta. 16 juta ini dibagi dengan 1.400 sebagai kuantitas. Nah, otomatis ini nanti hasilnya kita tinggal taruh di sini. 11.429. Nah, 300 ini nantinya tinggal kita kalikan dengan 11.429. Maka dapat hasilnya nilai presiden akhir itu 3.428.571. Nah, untuk harga pokok penjualannya ini sama seperti yang sebelumnya, di mana barang tersedia untuk dijualnya adalah 16 juta, diambil dari tabel sini, kemudian kita kurangi dengan presiden akhirnya tadi, sebesar 3.428.571. Maka dapat nih 16 juta dikurangi dengan 3.428.571. Harga pokok penjualannya 12.571.429. Nah, itu untuk metode rata-rata timbang atau average method. Jadi mungkin itu penjelasan tentang ketiga metode pada pertemuan hari ini mengenai metode periodik untuk pencatatan dari persediaan. Nah, biasanya periodik ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual barangnya itu banyak, ataupun produknya itu banyak, cuma jumlah ataupun harga satuannya itu terlalu kecil, jadi sulit untuk ditentukan. Jadi kita memerlukan metode periodik ini yang hanya diketahui nilai persediaan akhirnya pada saat akhir periode. Jadi tidak setiap saat. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.